Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apel siaga ini dilakukan untuk dalam rangka melaksanakan konsolidasi, merapatkan barisan, mempersiapkan pemilu 2024 dan sekaligus memberikan laporan kepada Ketua Umum bahwa Partai Nasdem sudah menghadapi pemilu 2024, kami siap untuk memenangkan target yang telah diberikan oleh Ketua Umum. Peserta apel siaga ini terdiri dari seluruh struktur Partai Nasdem, baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat DPC, seluruh anggota DPR dari semua tingkatan, dan juga seluruh bacalek dari semua tingkatan dan kader-kader yang ada di wilayah Jabodetabek. Peserta apel siaga ini diperkirakan sekitar 1/4 juta anggota kader Partai Nasdem yang hadir pada acara hari ini. Menghadapi pemilu 2024, ini butuh ketahanan fisik kita, mental kita, dan semangat kita. Keputusan telah diambil oleh Ketua Umum mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan untuk menjadi calon presiden bersama-sama partai koalisi yang insya Allah kita akan perjuangkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 ini. Tentunya memilih Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem bukanlah pilihan yang mudah bagi Partai Nasdem, karena kita tahu bahwa posisi koalisi Partai Nasdem berada pada pemerintahan. Tapi bagi Partai Nasdem ini adalah dua hal yang berbeda. Konsistensi kita untuk mengawal pemerintahan sampai 2024. Kewajiban kita untuk menghadirkan pemimpin yang insya Allah akan mampu memenuhi janji-janji kemerdekaan yang diproklamirkan oleh para pendiri bangsa ketika negara ini dimerdekakan. Itu kita memilih Mas Anies Rashid Baswedan. Dalam keputusan ini banyak orang yang pastilah tidak bisa terpuaskan. Dalam keputusan ini Ketua Umum kita banyak mendapat tekanan-tekanan. Tapi kita bangga dengan ketegaran Ketua Umum kita dalam menjaga keputusannya. Ketua Umum, saya ingin menyampaikan bahwa kehadiran kader Partai Nasdem hari ini kurang lebih sekitar 250.000 orang yang ada dalam gedung ini maupun di luar gedung sana, dan bahkan puluhan juta rakyat Indonesia menyatakan kami tetap berdiri tegak di samping Bapak untuk memperjuangkan, mempertahankan, menjadikan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden tahun 2024. Ketua Umum tidak perlu gentar. Kami adalah anak-anak Bapak. Kami sekali lagi akan berada di barisan Bapak. Kami tegak lurus terhadap keputusan Bapak. Kami tidak akan pernah meninggalkan Bapak atas keputusan yang diambil, karena ini adalah kewajiban kami sebagai kader partai ini. Saya pikir kepada seluruh kader Partai Nasdem yang masih berada di luar gedung untuk segera kembali masuk ke dalam, karena nanti kita akan mendengarkan pengarahan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh kader Partai Nasdem, terima kasih kepada Ketua Umum yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini, dan insya Allah kegiatan ini berjalan. Satu hal yang perlu kita banggakan bahwa kehadiran saudara-saudara kader-kader Partai Nasdem yang ada di luar itu di atas biaya mereka sendiri. Sekali lagi terima kasih. Ini saya bisa sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Pelaksana Apel Siaga Perubahan Partai Nasdem, Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem.
pidato politik calon presiden Partai Nasdem, Bapak Anies Baswedan. Kita bangkit, berdiri, kita sambut Presiden pilihan kita di 2024, Bapak Anies Baswedan. Siapa presidenmu? Anies Baswedan. Siapa presidenku? Anies Baswedan. Siapa presiden kita? Anies Baswedan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, saya muliakan, Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. Bersama Ibu yang hadir pada apel siaga ini, yang saya hormati, Bapak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, yang saya hormati, Ketua Umum Partai Demokrat dan jajaran, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, yang saya hormati, Bapak Ahmad Sayhu, Presiden PKS dan jajaran, yang saya hormati, Partai Sahabat yang hadir bersama kita, Partai Golkar dan jajaran, yang saya hormati jajaran pengurus Partai Nasdem dari tingkat DPP, DPW, DPC, sampai dengan ranting, yang saya hormati para anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, para anggota fraksi Nasdem, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, para ulama, para tokoh agama, para habaib, para tokoh buruh, dan seluruh relawan semua yang hadir bersama pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, teman seperjuangan, alhamdulillah kita sungguh merasakan sebuah gelora perubahan yang luar biasa sore hari ini. Ratusan ribu berkumpul di tempat ini, menyatakan dan mengirimkan pesan kepada seluruh penjuru negeri. Kami berkumpul di tempat ini dari seluruh lokasi di Indonesia untuk menyatakan bahwa kami ingin perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Ini momen yang sungguh istimewa dan kita saksikan tadi satu persatu masuk, mulai dari Papua. Ketika matahari terbit di tempat itu, sebagian Indonesia lain masih gelap. Hari ini dari Papua kita mulai defilenya, dan insya Allah dari Papua juga kita kirim pesan bahwa Indonesia akan meraih keadilan dalam waktu yang tidak lama lagi. Dan sore hari ini juga momen yang luar biasa, karena ini bertepatan dengan hari ulang tahun abang kita semua, Bang Surya Paloh, yang hari ini berulang tahun yang ke-72. Saudara-saudara sekalian, berapa bulan belakangan ini kita merasakan semangat perjuangan kita ditempa. Semua semangat perjuangan kita diuji. Tetapi hadirnya lautan manusia pada sore hari ini menegaskan pesan bahwa kami siap lewati ujian, kami siap lewati tempaan, dan kami akan jadikan ujian tempaan ini menjadi pribadi-pribadi Indonesia yang lebih kuat lagi.
Kita juga menyaksikan sore hari ini awan di atas sana melindungi kita dari panasnya sinar matahari. Semoga menjadi penanda bahwa keberkahan, keridhaan mengiringi perjuangan kita pada sore hari ini. Kita berkumpul di sini untuk menguatkan tekad, menunjukkan komitmen Partai Nasdem, komitmen akan gerakan perubahan, komitmen atas restorasi Indonesia, menegakkan kembali pilar-pilar demokrasi, meluruskan kembali arah bangsa, mengingatkan kita semua, dan mengejar kembali janji-janji kemerdekaan untuk bisa ditunaikan kepada setiap tumpah darah Indonesia. Inilah perjuangan kita, inilah perjuangan Partai Nasdem yang telah konsisten dilakukan. Ini bukan perjuangan kecil, ini bukan perjuangan sederhana, tapi ini perjuangan yang amat besar. Perjuangan yang mengikhtiarkan negara yang lebih adil. Mengapa kita berkumpul di sini dan mengapa tagline-nya perubahan? Kita mendorong perubahan untuk menjaga persatuan. Lihatlah wajah-wajah tadi dari seluruh penjuru tanah air. Mereka menginginkan agar di tiap tempat mereka lahir, kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan adalah setara. Persatuan tidak cukup diikat dengan pidato. Persatuan tak cukup diikat dengan bahasa. Persatuan harus ditopang dengan rasa keadilan. Itulah yang membuat kita semua berkumpul di sini. Kita ingin agar cita-cita itu bisa kita wujudkan lewat kesempatan yang dibuka pada saat pemilu dan Pilpres 2024 besok. Dalam berbagai kesempatan kami telah sampaikan apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi cita-cita, gagasan, konsep, ide dengan arah menghadirkan keadilan telah berkali-kali kami sampaikan. Tapi kita perlu ingat bahwa gagasan ikhtiar harus diiringi dengan tawakal. Harus diiringi dengan berserah diri kepada Yang Kuasa. Bahwa kita sebagai manusia berusaha, tapi kita memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk memudahkan jalan perjuangan kita. Karena itu, dalam kesempatan ini, kita ingin mengajak kepada semua, berkumpul ratus ribu di sini. Dengan semangat perubahan, dengan semangat menghadirkan keadilan, dengan semangat bisa menjadikan persatuan sebagai kenyataan. Kita gunakan kesempatan ini untuk sekaligus berdoa, memohon kepada Yang Kuasa bahwa ikhtiar ini supaya diberikan jalan yang lempang. Apalagi sebagian dari kita baru saja kembali menunaikan ibadah haji. Karena itu izinkan dalam kesempatan ini kami mengajak kepada semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar merahmati bangsa ini, agar mengangkat dari berbagai masalah. Karena itu saya mengajak kepada semua, mari kita angkat tangan kita sama-sama. Tengadahkan tangan kita dan bantu aminkan doa saya. Siap berdoa bersama-sama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, mudahkanlah mereka yang dalam kesulitan. Mudahkanlah mereka agar bisa hidup dengan tenang, yang menjadi teman bagi mereka yang sedang dalam kesendirian. Ya Tuhan yang mencukupkan mereka yang miskin dan papa, yang menguatkan mereka yang lemah, yang menjadikan rasa aman dari segala ketakutan, yang membalikkan yang sulit menjadi mudah.
hanya kepadamu kami bermunajat. Ya Tuhan yang maha memberi rizki dan maha penyantun, ringankanlah kami dari beban biaya-biaya hidup, murahkanlah harga kebutuhan pokok kami, sehingga terjangkau dan tak menjadi beban bagi kami semua, namun juga menjadi rizki yang mencukupkan bagi petani kami, peternak kami, nelayan kami, pedagang kami. Mudahkanlah kami semua mendapatkan pendidikan bermutu yang gratis, pendidikan yang terjangkau bagi anak-anak kami. Mudahkanlah kami mendapatkan layanan kesehatan yang cepat. Mudahkanlah kami berpindah-pindah menggunakan moda transportasi yang murah. Mudahkanlah kami mendapatkan rumah tempat berlindung dari panas, berlindung dari hujan, yang dekat dari tempat kami belajar, dekat dari tempat kami bekerja, dekat dari tempat kami beraktivitas. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, mudahkanlah komitmen dan ikhtiar kami untuk berjuang menghadirkan dukungan bagi seluruh rakyat kelak. Ya Allah, ya Tuhan, Gusti Engkang Moho Agung, berikanlah seluruh warga Indonesia pekerjaan yang layak, hidupkan pabrik-pabrik, sawah-sawah, warung-warung, toko-toko, kantor-kantor dengan aliran rezeki yang penuh berkah, yang hasilnya mendatangkan kebaikan bagi seluruh makhluk yang hidup di Indonesia. Ramaikan perdagangan di kota dan di desa, di pelosok dan di pesisir dan di pulau-pulau. Ya Tuhan yang Maha Menolong, yang Maha Menghidupi, mudahkanlah anak-anak kami mendapat pekerjaan, menjadi calon guru, calon insinyur, calon wartawan, calon programmer, calon atlet, calon seniman, calon pengusaha, dan apapun yang baik bagi mereka. Mudahkanlah mereka mendapatkan rumah sendiri, mendapatkan pasangan, mendapatkan jodoh yang menenangkan, yang saling melengkapi di saatnya nanti. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berkahilah saudara-saudara kami kaum difabel, mereka yang berkebutuhan khusus di negeri ini. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan kesempatan. Mudahkanlah mereka mendapat kesetaraan dukungan. Mudahkanlah mereka mendapatkan kesetaraan perlindungan. Rahmati para pekerja migran kami di luar negeri, ya Allah. Alirkan rizki-Mu pada mereka. Lindungi para pekerja migran itu dari siksa, dari kejahatan dan beban kerja yang tidak manusiawi. Ya Allah yang Maha mengabulkan, bulatkan tekad dan komitmen kami. Bukakan jalan bagi kami untuk mampu menghadirkan harapan-harapan akan pekerjaan yang membukakan kesejahteraan bagi semua. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang Maha melepaskan dan Maha pemberi kecukupan, berikan kelapangan pada kami yang sedang terhimpit hutang, baik hutang kepada bank, lembaga keuangan, pinjol, bahkan rentenir. Kami berlindung kepadamu dari bingung dan sedih, dari lemah dan malas, dari lilitan hutang, dari penipuan dan tindakan kesenang-wenangan. Bukakan pintu rizki yang tak kami duga-duga, dan bebaskan kami dari kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak dan datang tiba-tiba. Ya Tuhan yang Maha menghidupkan dan Maha menyembuhkan, sehatkan kami yang hari ini menderita sakit fisik, berikan kesembuhan yang paripurna, sehatkan dan bahagiakan jiwa dan batin kami, mampukan kami mendapat pertolongan di saat darurat, mudahkan para pemimpin untuk menyediakan layanan dan bantuan kesehatan hingga ke pelosok negeri. Ya Allah yang Maha Lembut, yang Maha Melindungi, selamatkanlah para korban kekerasan, mereka yang terjebak dalam lingkungan yang menyiksa fisik dan batin mereka. Berikan kekuatan dan jalan keluar. Mudahkan mereka mendapat pertolongan dari aparat pemerintah, dari tetangga, dari rekan kerja, dari komunitas dan keluarga.
sembuhkan mereka dari luka dan trauma, bahagiakan mereka ya Allah ya Tuhan kami. Terkhusus bagi anak-anak kami, jadikanlah kami pelindung dan pengayom bagi mereka. Jangan biarkan satupun anak negeri ini merasakan kemiskinan yang menghimpit ya Tuhan kami. Jangan biarkan satu anak pun di negeri ini merasakan kekerasan yang menimbulkan sakit ya Allah. Mampukan kami menggendong setiap anak-anak kami dari Aceh hingga Papua, dari ujung Rote hingga Miangas, dengan selendang kasih dan selendang sayang. Ya Allah, Gusti Engkang Murbeng Dumadi, tempat kami meminta, berkahilah para aparat sipil negara ini, baik aparatur pemerintah, aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, tenaga pendidikan. Mereka semua bekerja di lini terdepan melayani masyarakat. Bebaskan mereka dari kerumitan birokrasi. Berikan pada aparat negeri ini keberlimpahan rizki yang halal serta kecukupan hati, agar mereka terhindar dari godaan korupsi dan jebakan kriminalisasi. Jadikan setiap keringat yang mereka teteskan dan setiap senyum warga yang mereka layani sebagai penambah catatan pahala bagi mereka di hari nanti. Ya Allah ya Tuhan yang Maha mengatur segalanya, jernihkan pikiran kami, kuatkan ikhtiar kami untuk menghadirkan reformasi birokrasi di negeri ini. Ya Tuhan, Gusti Engkang Maha Suci, berkahi dan lindungi para pemimpin kami, mulai dari pemimpin tertinggi di negeri ini hingga para pemimpin masyarakat di lingkungan terdekat kami. Ya Allah yang Maha menerangi, berilah usia yang panjang, berilah kesehatan yang sempurna, berilah hati yang bahagia kepada abang kami, kepada mentor kami, kepada pemimpin kami, Bapak Surya Paloh yang hari ini memperingati miladnya yang ke-72. Limpahi dirinya dengan segala kebaikan, dengan segala perlindungan dan segala keberkahan. Teguhkan komitmen dan kegigihannya, serta lapangkan jalannya dalam memperjuangkan gerakan perubahan, gerakan restorasi, meluruskan kembali arah bangsa, dan jadikanlah kami semua barisan pendukung yang kokoh dan solid di belakangnya. Ya Allah yang Maha Kuat lagi Maha Perkasa, jadikanlah Bang Surya Paloh dalam menjalankan dan menegakkan demokrasi untuk memajukan negeri ini dicatat sebagai amal jariahnya yang tak akan pernah berhenti mengalir sepanjang usia negeri ini tegak berdiri. Ya Allah, berkahilah kekuatan kepada para pengurus, kepada para caleg Nasdem di seluruh Indonesia. Lapangkan jalan bagi mereka untuk meraih kepercayaan masyarakat, untuk berkontribusi sebesarnya kepada bangsa ini. Ya Tuhan yang Maha Perkasa, yang Maha Kuat, dalam perjalanan ke depan, lindungi kami dari kedengkian, dari kezaliman. Jangan Engkau jadikan kami sasaran fitnah. Sibukkanlah orang zalim dengan yang zalim lainnya. Selamatkan kami dari tipu daya dan kejahatan. Limpahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkan pendirian kami. Cukuplah Engkau sebagai penolong kami, dan tak ada daya dan kekuatan selain pertolongan dari-Mu ya Allah. Ya Tuhan yang Maha Mengasihi, lindungi masyarakat kami, jadikan kampung kami kampung yang rukun, jadikan desa kami desa yang guyup, yang saling menolong, saling melindungi, jadikan perbedaan antara kami sebagai penguat, bukan sebagai pemisah. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, yang penyayang, lindungi keluarga kami, cukupkan dengan karunia-Mu. Kelilingilah kami dengan kelembutan-Mu. Ampuni orang tua kami. Limpahkanlah kepada mereka kasih sayang-Mu sebagaimana mereka memberikan kasih sayang kepada kami di masa kami kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian, doa kami panjatkan untuk mengingatkan kepada kita, bukan hanya kita mengatakan pada Tuhan bahwa kami punya masalah, bukan. Justru kami ingin mengatakan kepada masalah bahwa masalah kalian boleh aja di sana, tapi kami punya Tuhan untuk membantu kita dalam menghadapi semua masalah. Dengan kita sudah tegaskan cita-cita kita menghadirkan keadilan, kita memohon kepada Tuhan untuk diberikan kemudahan. Sekarang saatnya kita bergerak ke depan, menyongsong gerakan perubahan dan menyebarkan semangat ini ke seluruh Indonesia. Apakah siap berjuang bersama? Apakah siap menjangkau semua? Apakah siap mengajak semua? Turunlah ke lapangan, siap? Menjangkau seluruh masyarakat, siap? Ajak bergabung dalam gerakan kita. Karena gerakan ini bukan tentang satu orang. Gerakan ini bukan tentang partai. Gerakan ini bukan tentang pribadi-pribadi tertentu. Gerakan ini adalah untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak dari anak-anak kita di kemudian hari. Karena itu, dalam perjuangan ini memang ada indikatornya, dapat suara. Siapkah untuk menjangkau dan meraih suara sebanyak-banyaknya? Pegang ini sebagai prinsip bahwa kita bukan sekedar mencari suara, kita bawa misi. Bawa misi, untuk misi itu bisa terlaksana, kita membutuhkan suara. Untuk misi bisa terlaksana, kita membutuhkan kekuatan. Pegang itu erat-erat. Dan tantangan yang besar itu yang pernah kita hadapi berbulan-bulan ini, ke depan akan lebih besar lagi. Biiznillah, kita akan bisa melewati seluruh tantangan-tantangan itu. Dan nantinya bukan saja kita bisa meraih target, insya Allah kita akan bisa melampaui semua target-target itu. Partai Nasdem siap berjuang. Para relawan siap berjuang, siap memperjuangkan keadilan, siap memperjuangkan perubahan. Terima kasih, soliditas, semangat yang luar biasa tinggi membuat kita makin yakin bahwa berkumpul di ibu kota untuk nantinya kembali ke seluruh pelosok dan menyalakan semangat di seluruh negeri. Sekarang kita bersiap sama-sama untuk mendengarkan dengan hikmat, dengan penuh keseriusan. Habis ini kita akan mendengarkan amanat, kita akan mendengarkan amanat dengan hikmat, arahan dengan serius. Karena ini menjadi bekal dari seseorang yang sudah melewati begitu banyak tantangan. Dari seseorang yang ketika diterpa dengan begitu banyak tantangan, makin kokoh dalam pendirian, dalam keteguhan, karena memiliki keyakinan atas kebenaran. Kita song-song bersama, kita dengarkan dengan sebaik-baiknya Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Calon Presiden kita telah menyampaikannya, Bapak Anies Baswedan. Tepuk tangan sekali untuk Bapak Anies Baswedan. Dan kini kader Nasdem se-Nusantara, kita ikuti pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem. Nasdem, 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 cipta demokrasi yang adil. Kita bangkit berdiri. Negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita tunjukkan kesiapan kita. Silam. Nasdem, Kita sambut Nasdem, dengan tepuk tangan yang meriah sejahtera. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Surya Paloh. Nasdem, Nasdem, adil, makmur dan sejahtera. Itulah harap bangsa, masa depan gemilang. Indonesia jaya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan Majelis Tinggi beserta para anggota, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Mahkamah Partai, fungsionaris Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang, beserta dengan Dewan Pimpinan Ranting dari seluruh persada tanah air yang hadir pada apel siaga yang kita laksanakan pada sore hari ini. Di tengah-tengah kita juga hadir para sahabat dari Koalisi Perubahan. Kita berikan tepuk tangan untuk Ketua Umum Partai Demokrat, Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Dari Partai Kesejahteraan Sejahtera, Bung Ahmad Sayhu. Rekan-rekan kita sebagai utusan khusus dari Partai Golkar juga hadir. Kita berikan tepuk tangan untuk itu. Sahabat-sahabat kita dari Pemuda Pancasila, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama-tama saya ingin mengajak kita semuanya sekali lagi menghantarkan puji dan syukur kita kehadirat Sang Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Karena kita diberikan kesempatan dengan seluruh energi yang kita miliki, kita bersama-sama dapat menghadirin acara apel siaga perubahan yang sedang berlangsung pada saat ini. Kita juga bersama-sama tadi telah mendengarkan hantaran pemikiran-pemikiran disertai dengan doa kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang secara langsung disampaikan oleh calon presiden kita, Bung Anies Rashid Baswedan, yang datang bersama dengan Ibu. Tentu doa dan harapan, pemikiran-pemikiran yang dilontarkan oleh calon presiden kita ini adalah bukan hanya dialamatkan kepada kita, tapi kita juga mempunyai kewajiban untuk lebih meluaskan harapan dan pikiran-pikiran yang telah dilontarkan kepada seluruh lapisan masyarakat, rakyat dan bangsa yang kita miliki. Kita berkewajiban untuk itu. Karena apa? Karena sesungguhnya lah kita yang memiliki negeri ini. Negeri yang kita cintai ini. Negeri yang begitu indah. Negeri yang memiliki begitu luas wilayahnya. Tidak kurang daripada hampir 2 juta kilometer persegi. Negeri yang mempunyai posisi geografis yang begitu strategis. Diapit oleh 2 samudera. Samudera India dan Samudra Pasifik. 2 benua, benua Asia dan juga benua Australia. Kita juga dapat menyatakan kita adalah negara kepulauan yang paling terbesar di dunia. Karena kita memiliki lebih dari 17.000 pulau-pulau yang ada di negeri kita. Kita juga jelas mengetahui
Negeri kita ini mempunyai kontur dan struktur tanah yang subur. Mineral reserve kita, sumber daya kekayaan alam kita. Allahu Akbar, luar biasa. Kita juga memiliki luas panjang pantai kita nomor 2 terpanjang di dunia. Kita juga memiliki jumlah penduduk kita sekarang ini yang hampir mendekati 280 juta. Itu artinya kita memiliki jumlah kebesaran penduduk nomor 4 yang terbesar daripada negara-negara yang ada di dunia pada saat ini. Apakah hanya itu yang kita miliki? Tidak. Ada yang lebih hebat lagi. Para pemikir bangsa kita, the founding father, telah melihat betapa uniknya negeri kita ini. Dengan perbedaan-perbedaan yang kita miliki. Berbeda agama, berbeda suku, berbeda dialek, berbeda budaya. Semuanya ini telah dipikirkan. Dipikirkan untuk tidak menyebabkan perbedaan-perbedaan ini melahirkan perpecahan di antara kita satu sama lain. Inilah yang telah dipikirkan oleh para pemikir bangsa ini. Dan untuk itulah para pemikir bangsa, the founding father kita, telah melahirkan suatu alat sebagai perekat bagi persatuan dan kesatuan kita. Yang menjadi ideologi kita, yang kita kenal, Pancasila. Nah, inilah menjadi kekuatan kita, Pancasila, sebagai pandangan hidup kita. Nah, saudara, para hadirin yang saya hormati. Begitu luasnya, begitu indahnya, begitu hebatnya negeri yang kita miliki ini. Apa yang masih menyebabkan kita belum bisa menyatakan negeri kita ini sudah sepantasnya menjadi negara superpower seperti negara-negara lain yang lebih hebat dibandingkan dengan apa yang kita miliki hari ini? Apa yang menyebabkan ini? Kenapa kita belum mampu mencapai tingkatan dan harapan seperti apa yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini? Bukan karena kita negara yang kurang luas, bukan karena negara kita kurang kaya, bukan karena jumlah penduduk kita kurang besar, bukan karena kontur struktur tanah kita kurang subur. Semuanya kita miliki. Tapi satu hal yang menjadi masalah besar bagi kita sebagai satu bangsa. Nah, ini yang perlu saya ingatkan kepada saudara. Bahwasanya pikiran, gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Kita memberikan dukungannya secara totalitas. Kenapa? Karena kita mempunyai keyakinan dengan konsepsi, gagasan, dan pemikiran yang sama dengan apa yang kita miliki. Logika kita menyatakan, kita yakin progres perjalanan kemajuan kita berbangsa dan bernegara akan jauh lebih hebat seperti apa yang kita harapkan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sayang, 1000 kali sayang, harapan
belum menjadi kenyataan. Apa yang harus berani kita nyatakan menjelang 78 tahun kemerdekaan bangsa yang kita miliki? Sebenarnya kita memahami bahwasanya kemerdekaan yang kita miliki ini bukanlah hanya pemberian atau hadiah yang kita peroleh dari para kaum penjajah. Para kader Partai Nasdem, perlu saya ingatkan, kita pernah mengalami sedikit-dikitnya 3,5 abad sebagai bangsa yang terjajah. Dan konsekuensi sebagai bangsa yang terjajah adalah derita, penghinaan, kesedihan, kesusahan, dan kehilangan harkat dan martabat. Itulah nasib sebagai bangsa yang terjajah. Tapi dengan seluruh daya dan upaya para pemikir sekaligus para pejuang bangsa ini yang telah memberikan peran dan mengambil sikap dengan penuh keyakinan, memberikan pengorbanan harta, bahkan nyawa sekalipun, untuk membebaskan kita sebagai bangsa yang terjajah, menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kita wajib untuk tetap mengenang dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan dan para pemikir bangsa ini yang memerdekakan bangsa kita dari kaum penjajah. Inilah sejalan dengan kita mungkin 1 bulan lagi akan menghadapi peringatan hari ulang tahun ke-78 tahun kemerdekaan yang kita miliki. Sejujurnya, kita telah mengalami berbagai kemajuan dalam berbagai peranata kehidupan yang ada, dalam beberapa aspek kehidupan yang kita miliki. Tetapi apabila kita berani dan menempatkan pemikiran secara kritis, objektif, berdasarkan fakta yang ada, di tengah-tengah potret sosial kemasyarakatan yang ada pada hari ini. Saudara, para peserta apel siaga yang saya banggakan, Indonesia yang kita kenal sebagai satu bangsa yang memiliki sifat dan nilai-nilai values keindonesiaan yang seutuhnya. Bangsa yang penuh dengan ramah tamah, sopan santun, mengenal tempo selero, ajas kepantasan, kepatutan, budaya malu, penuh dengan spirit kegotong royongan. Hari ini kita sudah hampir sulit untuk menemukan karakter sejatinya bangsa Indonesia seperti apa yang kita kenal seperti itu. Bangsa kita telah berubah. Hari ini dari semangat yang penuh dengan rasa kegotong royongan dan kebersamaan, semangat kekitaan, berubah menjadi bangsa dengan semangat keakuan individualistik yang menghargai nilai-nilai transaksional materialistik yang serba pragmatis. Dan itulah Indonesia hari ini. Kita terjebak pada pragmatisme. Kita terjebak dari sikap yang penuh keterus-terangan menjadi bangsa yang penuh dengan kepura-puraan atau munafik. Dan itulah kita, Indonesia hari ini. Nah, inilah yang menjadi dasar filosofis pemikiran. Kenapa kita harus melakukan gerakan perubahan untuk melakukan perubahan yang berarti dan mendasar dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kita sayang pada bangsa ini.
Kita sayang kepada para pemimpin yang ada di negeri ini. Kita punya komitmen moral untuk keberhasilan pemimpin yang kita dukung dan usung menjadi presiden negeri ini. Tapi bisa saja niat baik akan diartikan dengan penuh kesalahpahaman dan salah pengertian. Dan kita terima itu, saudaraku semuanya. Tapi bukan berarti kalau memang niat baik, kesalahpahaman, salah pengertian, kemudian kita merasa terjepit, tertekan, tertindas, terhalangin, kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Kemudian kita menyerah. Bukan. Kita katakan, insya Allah kita belum menyerah. Dasar pemikiran inilah yang kita mau agar kita tetap konsisten dengan pemikiran-pemikiran nilai-nilai kebangsaan yang seutuhnya. Untuk memberikan penghormatan nilai pluralisme kebangsaan kita. Kenapa kita harus memilih Anies Baswedan? Karena kita mau membuktikan pluralisme yang kita hargain bukan hanya di bibir, tapi juga dalam praktek kehidupan yang nyata, saudaraku semuanya. Pemikiran-pemikiran yang dinamis, moderat, dan penuh dengan konsistensi pemikiran dalam rasa membangun ke-Indonesiaan yang seutuhnya. Wajib terus-menerus kita perjuangkan. Maka dalam kesiapan kita menghadapi pemilu pada 2024 yang akan datang, saya ingin menyerukan dari tempat ini kepada para penyelenggara dan pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanahkan secara profesional dan bermoral. Terlepas dari semua intervensi kepentingan dan tetaplah tegak lurus pada nilai kejujuran dan keadilan. Kita memerlukan pemilu yang seperti itu. Tidak ada gunanya pemilu kita laksanakan kalau pemilu itu berakibatkan kepada perpecahan daripada anak bangsa ini. Musuh kita bersama bukanlah musuh di antara kita satu sama lain. Bukan musuh atas dasar perbedaan agama, perbedaan partai politik. Tapi musuh kita adalah kebodohan, ketidakadilan. Inilah musuh bersama kita dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Maka pada saudara semuanya, keluarga besar Partai Nasdem, dari struktur wilayah, daerah, cabang, kemudian DPRT, saya nyatakan penghormatan dan penghargaan saya yang setinggi-tingginya. Saudara telah menunjukkan komitmen jati diri saudara untuk hadir dengan pengorbanan yang ada ke Jakarta dari berbagai wilayah di Nusantara ini demi menyatakan saudara masih ada sebagai kader partai ini. Saya amat berbesar hati dan berbangga hati sebagai pimpinan saudara. Sampaikan salam perjuangan saya kepada seluruh keluarga kita di kampung halaman. Kepada para seluruh konstituen kita, katakan, insya Allah, di diri dan hati kita ini, berbagai tantangan halaman yang kita hadapin, tapi dengan tekad dan niat baik yang ada, kita akan tetap menjadi Spartan yang tangguh untuk menghadapi itu. Kita harus berani menyatakan, kalau takut dilanda ombak, janganlah pernah berumah di tepi pantai. Inilah kita Nasdem, saudaraku semuanya. Maka untuk itulah, di akhir untuk pidato saya ini, sebuah pantun dari Pulau Sumatera
di wilayah timur, saya utarakan pada saudara. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik pulau si angsa dua. Hancurlah badan dikandung tanah. Budi yang baik kan dikenang jua. Selamatlah berjuang saudaraku semuanya. Semoga jalan perjuangan kita tetap di jalan yang diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum dimohon tetap di tempat. Hadirin dimohon berdiri. Bagimu negeri. Ya, saudara, baru saja kita menyaksikan pidato politik dari calon presiden 2024 Partai Nasdem, Anies Baswedan, dan juga pengarahan dari Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dan saat ini kita juga akan terhubung dengan jurnalis Kompas TV Francisco Donasiano yang akan melaporkan situasi apel siaga perubahan Partai Nasdem. Halo Sisko, silakan. Baik, selamat petang Melisa dan juga saudara. Memang benar di acara apel siaga perubahan yang dilakukan oleh Partai Nasdem pada hari ini. Tadi baru saja selesai adalah pengarahan dari Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh kepada para relawan, simpatisan dan juga kader dari Partai Nasdem pada hari ini. Tentunya memang cukup menarik bahwa memang kalau secara terbuka seperti itu disampaikan dalam pengarahannya, Melisa dan juga saudara, bahwa untuk menuju Indonesia yang pluralisme seperti itu, masyarakat ataupun juga kader khususnya ini untuk mendukung calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yaitu Anies Baswedan yang akan maju dalam pemilu 2024 mendatang. Dan memang kalau untuk semaraknya terdengar di belakang kami memang sedang menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan juga kalau kita lihat ataupun juga tadi kami pantau selain pengarahan Ketua Umum memang seperti yang Anda sampaikan tadi Melisa dan juga saudara adalah pidato politik dari calon presiden dari Koalisi Perubahan. Tentunya menarik bahwa dalam penyampaian pidatonya pada hari ini, Melisa dan juga saudara, ada sejumlah poin penting kemudian yang kami catat, khususnya dalam doa yang disampaikan oleh bakal calon presiden itu Anies Baswedan. Yaitu dalam doanya ini tersemat sebenarnya terkait masalah pendidikan bermutu yang gratis, kemudian layanan kesehatan yang cepat, moda transportasi murah, rumah tempat berlindung yang dekat dengan pekerja ataupun juga para pelajar seperti itu, kemudian menghadirkan dukungan masyarakat yang penuh dan memberikan pekerjaan yang layak di semua lini ataupun sektor mulai dari pabrik, di persawahan atau pertanian seperti itu hingga ke warung dan juga toko. Dan juga menarik juga bahwa dari sejumlah doa itu Anies juga mendoakan terkait kemajuan ekonomi dari sisi perdagangan, kemudian memberikan lapangan pekerjaan. Dan yang cukup menarik sebenarnya Melisa dan juga saudara, dalam sematan doanya tersebut, lapangan pekerjaan ini salah satu yang terucap adalah kepada guru, kemudian insinyur, wartawan dan juga programmer, dan kemudian adalah bagi masyarakat difabel atau berkebutuhan khusus agar mendapatkan kesetaraan, kesempatan dan juga perlindungan dan hak yang sama. Itulah kemudian doa yang disematkan ataupun juga kalau kami bisa pantau ataupun juga lihat ini seperti visi misi kemudian yang disampaikan Anies Baswedan beberapa waktu lalu ataupun juga beberapa kesempatan saat kami melakukan wawancara di waktu-waktu lain selain di apel siaga
perubahan pada hari ini. Tentunya kalau kita lihat ataupun juga kami pantau, tidak hanya dari relawan ataupun simpatisan ataupun juga dari kader Partai Demokrat, maksud kami adalah Partai Nasdem saja yang hadir, namun kita juga melihat ada sejumlah undangan yang hadir seperti adalah partai-partai dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, mulai dari Partai PKS, kemudian juga ada Partai Demokrat. Cukup menarik bahwa pada hari ini juga memang yang cukup dipertanyakan apakah kemudian Presiden Jokowi datang atau tidak. Kalau kita mengaca ataupun juga berdasarkan hasil wawancara kemarin yang dilakukan pada saat gladi resik, Melisa dan juga saudara, dan juga kami pantau pada saat ini untuk Presiden Joko Widodo sendiri tidak hadir karena memang ditegaskan dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem bahwa acara hari ini merupakan acara internal seperti itu ataupun juga konsolidasi. Nantinya juga memang rencananya setelah acara ini diinformasikan juga dari Wakil Ketua Umum Partai Nasdem bahwa nanti hari Senin akan dilakukan konsolidasi antara partai-partai koalisi untuk mengagendakan sejumlah rencana kerja seperti itu yang akan dilakukan oleh bakal calon presiden dari Partai Nasdem yaitu Anies Baswedan ke setiap daerah, sehingga memang kami nantikan ataupun juga kami tunggu. Nah, yang juga cukup menarik seperti ini adalah apakah ada elemen of surprise kemudian yang disampaikan ataupun juga kejutan pada hari ini. Tentu yang ditunggu masyarakat ataupun kami sebagai awak media adalah apakah ada pengumuman cawapres ataupun juga tidak. Kalau kemarin disebutkan oleh Wakil Ketua Umum dari Partai Nasdem bahwa tidak ada pengumuman cawapres dari Anies Baswedan, begitupun juga hari ini kami pantau hingga setidaknya pada pukul 4:30 sore waktu Indonesia Barat, seperti itu Melisa dan juga saudara, tidak ada pengumuman calon wakil presiden dari Anies Baswedan karena memang kalau dikatakan ataupun juga dari pihak Nasdem sendiri mengatakan masih menunggu momentum yang tepat untuk mengumumkan siapa yang akan mendampingi calon wakil presiden, karena sejumlah nama ini dikaitkan ataupun juga dicocokkan seperti itu akan mendampingi Anies Baswedan dalam pemilu 2024 mendatang, Melisa. Mulai dari Ketua Umum Partai Demokrat yaitu adalah Agus Harimurti Yudhoyono ataupun juga Yeni Wahid. Namun memang dari Partai Nasdem sendiri, Melisa dan juga saudari, menyerahkan seluruh keputusan dan juga momentum untuk menentukan siapa yang akan mendampingi Anies Baswedan menyongsong ataupun juga mendukung program gerakan perubahan tersebut ataupun juga restorasi seperti itu kepada Anies Baswedan, sehingga memang masih kami nantikan siapa kemudian yang akan digait ataupun juga dipinang oleh Anies Baswedan untuk maju dalam pemilu 2024 yang mendatang, karena memang hingga saat ini dari Partai Nasdem ataupun juga dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan seperti Demokrat juga PKS menyerahkan keputusan ataupun juga hasil nantinya siapa kriteria yang cocok ataupun juga mendekati untuk Anies Baswedan maju ke 2024 mendatang. Nah, cukup menarik juga bahwa tidak hanya kemudian dari undangan Partai Demokrat saja ataupun juga Partai PKS, nanti juga disampaikan juga dari pengarahan Ketua Umum juga hadir sejumlah sahabat dari partai lain, yaitu adalah Partai Golkar seperti itu. Namun memang masih harus kami konfirmasi untuk kedatangannya pada hari ini seperti apa dan juga untuk agenda-agenda berikutnya yang akan dilakukan oleh Partai Nasdem ke depannya seperti itu. Melisa. Baik, terima kasih Francisco Donasiano melaporkan langsung dari Stadion Gelora Utama Bung Karno, Jakarta. Dan saudara, demikian program spesial apel siaga perubahan Partai Nasdem yang diselenggarakan secara langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Apel siaga perubahan Partai Nasdem ini merupakan agenda konsolidasi internal untuk melihat kekuatan partai dan kesiapan para bakal calon anggota legislatif menjelang pemilu 2024 mendatang. Saya Melisa Ganesari pamit undur diri, sampai jumpa.